Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Aulia. Di sini saya dan Lisnawati akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggota 5 orang. 1. Dea Nur Aulia, 2. Vanessa RN, 3. Lisnawati, 4. Rina Aryani, 5. Shenia Ergianto, yang berjudul Organisasi Tubuh Manusia, Komposisi dan Komponen Tubuh Manusia. Komposisi dan komponen tubuh manusia. 1. Pengertian komposisi dan komponen tubuh manusia adalah serangkaian pengetahuan tentang susunan dari bagian-bagian beserta perlengkapan tubuh yang membentuk suatu sistem fungsional dalam keadaan normal. 2. Struktur tubuh manusia. A. Sel. Sel adalah bagian terkecil makhluk hidup yang berada dalam tubuh manusia yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang tetapi bisa dilihat dengan menggunakan alat mikroskop. Bagian-bagian sel meliputi 1. Membran sel, 2. Sitoplasma. Bahan-bahan yang terdapat dalam sitoplasma: A. Bahan anorganis, B. Bahan organis, C. Peralatan sel yang disebut organel. Organela yang menyusun sitoplasma adalah 1. Ribosom, 2. Retikulum endoplasma atau RE, 3. Mitokondria, 4. Sentrosom, 5. Badan Golgi, 6. Lisosom. Yang ketiga, nukleus atau inti sel. Nukleus terdiri dari A. Membran nukleus, karioteka, B. Matriks, nukleoplasma, C. Anak inti, nukleolus. B. Jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang serupa bentuk, besar, dan pekerjaannya yang terikat menjadi satu. Macam-macam jaringan. 1. Jaringan penutup. A. Jaringan epitel. Jaringan yang menutupi tubuh, bagian luar dan dalam yang berhubungan dengan udara. B. Jaringan endotel. Jaringan yang menutupi tubuh bagian dalam yang tidak berhubungan dengan udara. 2. Jaringan penunjang. Di dalam jaringan penunjang terdapat 3 jaringan, yaitu jaringan ikat yang terdiri dari jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan ikat lemak. B. Jaringan tulang. Yang terdapat di dalam jaringan tulang yaitu jaringan tulang rawan yang terdiri dari tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Jaringan tulang keras. C. Jaringan ikat khusus atau darah terdiri dari eritrosit, yaitu sel darah merah, leukosit, yaitu sel darah putih, dan trombosit, yaitu keping darah. 3. Jaringan otot terdiri dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang keempat, jaringan saraf. C. Organ. Organ adalah sekumpulan bermacam-macam jaringan yang menjadi satu, yang mempunyai fungsi khusus, misalnya jantung, paru-paru, kulit, hati, dan telinga. D. Sistema. Sistema atau susunan tubuh adalah suatu susunan dari organ-organ yang mempunyai pekerjaan tertentu, yang terdiri dari 1. Susunan kerangka atau skeleton. Yang kedua, susunan otot atau sistem muskularis. Yang ketiga, susunan saraf atau sistem nervus. Yang keempat, sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Yang kelima, susunan pencernaan atau sistem digestif. Yang keenam, susunan kelenjar buntu atau sistem endokrin. Yang ketujuh, susunan pernafasan atau sistem respirasi. Yang kedelapan, susunan perkemihan atau sistem urinarius. Yang kesembilan, kulit. Dan yang kesepuluh, panca indera. 3. Konsep cairan tubuh. Yang pertama, apa itu cairan tubuh? Cairan tubuh yaitu air beserta unsur-unsur yang diperlukan untuk kesehatan sel disebut juga cairan tubuh.
cairan ini sebagian berada di luar sel, ekstraseluler, dan sebagian lagi di dalam sel, yaitu intraseluler. Cairan tubuh terdiri dari A. Cairan intraseluler, yaitu dalam sel. B. Cairan ekstraseluler atau interstisial, yaitu di luar sel. Dan C. Plasma darah. 2. Pertukaran cairan dalam jaringan. 3. Fisiologi cairan tubuh dan darah. A. Pencegahan kehilangan darah. B. Pengaturan volume cairan tubuh. Nah, yang keempat ada keseimbangan cairan dan elektrolit. Ada beberapa mekanisme keseimbangan cairan dan elektrolit, yaitu yang pertama ada keseimbangan Donan, merupakan keseimbangan antara cairan intraseluler dengan cairan ekstraseluler yang timbul akibat adanya peran dari membran sel. Nah, yang kedua ada osmolalitas dan osmolaritas. Hampir sering dikenakan jika membahas tentang cairan tubuh manusia. Osmolalitas digunakan untuk menampilkan konsentrasi larutan osmotik berdasarkan jumlah partikel sehubungan dengan berat pelarut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.